Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlog Guru SD. Ya, hari ini vlog Guru SD bakal mukbang. Apa ya anak-anak bilangnya? Pokoknya sebuah makan besar. Tapi santapan hari ini akan berbeda dengan santapan-santapan di vlog yang lain. Karena mukbang hari ini adalah mukbang buku dan skripsi. Kenapa aku hari ini bawa buku sama skripsi? Kita akan makan sesuatu yang masuk ke otak kita, diolah menjadi sebuah pengetahuan yang mungkin bisa jadi bermanfaat untuk teman-teman semua. Kayaknya skripsi aku tepat untuk dibuka, dikupas dalam keadaan seperti ini, keadaan dimana kita sedang bergulat bersama COVID-19, kemudian dengan sekolah dirumahkan, kemudian orang tua yang kadang kebingungan bagaimana cara mengajar anaknya di rumah, kemudian juga guru-guru yang kesulitan karena jarak, bagaimana bisa membantu anak-anaknya di rumah belajar. Makanya aku bakal buka lagi nih skripsi aku. Kenapa aku bilang ini kayaknya tepat di saat-saat seperti ini? Karena judul skripsi aku itu bukan pembelajaran dalam kelas. Emang sih penelitiannya dilakukan di dalam kelas, tapi sebenarnya ini bisa banget dipakai buat di rumah. Karena judulnya adalah studi komparasi pemahaman kosakata menggunakan metode reading aloud dan storytelling pada siswa kelas 2 sekolah dasar. Meskipun di sini dikatakan kelas 2 sekolah dasar, tapi sebenarnya metode ini bisa banget dipakai di rumah. Aku nggak mau teman-teman merasakan berat yang aku rasakan dengan melihat skripsi ini doang, tapi aku bakal juga bawain perlihatkan ini buku namanya Saatnya Bercerita. Sebenarnya buku ini di video jadi kebalik ya. Ini judulnya Saatnya Bercerita, karya Bu Rosi dan Bu Sofi Dewayani. Bu Sofi Dewayani ini adalah dosen di ITB, dan juga Bu Rosi ini salah satu pegiat reading aloud di Indonesia. Nama organisasinya itu Reading Bugs Komunitas mungkin ya. Nah, satu lagi aku bawa ini buku kesukaan anak-anak kalau misalnya dibacain reading aloud. Ini Sinopken. Bukunya ini terbitan Pustaka Suara, Puspa Suara. Ini bisa jadi referensi buat teman-teman nantinya, buat sharing sama anak-anak. Oke? Oh ya, walaupun ini tentang kelas 2 SD, sebenarnya reading aloud ini bisa dilakukan dari anak usia dini sampai kelas berapa ya? Kelas 3 mungkin ya. Tapi dengan konten yang berbeda-beda. Bahkan reading aloud ini sebenarnya digunakan juga oleh pekerja-pekerja di luar negeri sana dulu pada masanya. Makanya kalau pengen tahu lebih banyak, tonton videonya sampai akhir. Oke, teman-teman, kita akan memulai mukbang buku kita hari ini. Semoga teman-teman menikmati dan juga semoga kita semua kenyang setelahnya, kenyang dengan ilmu yang mungkin bisa dipraktekkan nantinya. Semoga ya. Nah, buku yang pertama aku nggak mau buka dulu skripsi. Tolong ke pinggir dulu skripsinya dan buku ini juga dan buku ini juga. Aku mau bahas dulu sedikit tentang corona. Corona itu datang tanpa kita prediksi, betul? Kemudian banyak problem yang terjadi ketika corona melanda. Akibatnya, efeknya adalah pendidikan ya harus dirumahkan. Kita biasa dengarnya yaitu PJJ atau pembelajaran jarak jauh atau daring dalam jaringan gitu. Online, WFH, work from home gitu, terus ya gitulah dan sebagainya gitu. Nah, efeknya adalah beberapa orang tua mungkin merasa kesulitan. Sebenarnya bukan orang tua aja. Pertama, guru juga merasa kesulitan. Sebenarnya aku sempat ngajar di suatu sekolah gitu, dalam keadaan COVID-19 melanda ini, 3 bulan kemarin WFH gitu, work from home, kemudian interaksi online juga dengan anak-anak. Kami juga kesulitan untuk melakukan sebuah inovasi atau pembelajaran baru dengan menggunakan teknologi. Gimana nih caranya? Kita semuanya berpikir, kita semuanya mencoba berusaha untuk berpikir melakukan hal yang terbaik untuk anak-anak, sehingga apa yang disampaikan kepada anak-anak nantinya bisa membantu anak-anak untuk belajar di rumah. Terus yang kita pikirin juga gimana nih pembelajaran biar nggak ngeberatin sama orang tua. Kita juga mikirin ke situ. Sebenarnya kita banyak juga berat sama orang tua karena khawatir ya orang tua dengan kegiatan di rumah sama-sama stresnya kayak kita, kayak ya dengan pekerjaannya gitu, terus harus bisa menerima bahwa anaknya sekarang belajar di rumah gitu. Mulai orang tua pun mungkin mulai belajar untuk bisa membantu anaknya belajar di rumah. Itu kemudian sebenarnya pihak banyak stakeholder pendidikan juga berpikir keras ketika menghadapi COVID-19 ini gitu. Efek dari COVID-19 ini gitu. Itu singkat tentang corona yang bisa berdampak kepada pendidikan. Kemudian ya sebenarnya kita nggak bisa menerka-nerka bahwa si COVID-19 ini bakal datang gitu kan. Tapi entah kenapa, aku berpikir kok, kayaknya ketika daring gini, skripsi aku cocok gitu untuk dilakukan di rumah. Nggak berpikir panjang bahwa bakal ada COVID ini, cuma
Storytelling sama reading aloud ini nggak cuma bisa dilakukan di sekolah, tapi juga di rumah. Dengan catatan, orang tua mau berkontribusi untuk anaknya. Kalau nggak orang tua mungkin sibuk, kakaknya atau keluarga terdekatnya yang berada di rumah gitu. Itu bisa sedikit demi sedikit mengajarkan kepada anak menggunakan reading aloud dan storytelling. Mudahnya gini, kadang kita sebagai orang tua karena terlalu sibuk bekerja, nggak sih sebenarnya aku belum jadi orang tua, cuma belajar aja memperhatikan keadaan sekitar. Ketika orang tua sibuk bekerja, sudah lama tidak memegang buku, kemudian datang berita COVID-19 menjadi pandemi, kemudian PSBB, belajar di rumah, bingung, harus belajar ulang untuk bisa belajar bareng anak-anak. Gimana caranya mereka dengan cepat bisa menerima informasi dan memberikannya kepada anak-anak untuk modal belajar gitu. Dan reading aloud ini bisa jadi salah satu kuncinya. Kenapa? Sebenarnya reading aloud ini gampang, simpelnya gini. Ada buku, bacain buat anak. Kayak misalnya Noken Mika, buku ini diceritain anaknya di sebelah, terus ceritain. Oh, ini dari awal ya. Kayak simpelnya gini. Nah, nih. Kemudian orang tua ceritain sama anak. Wah, Mika bisa membawa banyak ayai. Oh, bunga koge itu kelihatannya enak. Mika harus membawanya juga. Lihat berapa banyak koge yang sudah Mika kumpulkan. Sampai akhir buku ini, setiap buku biasanya akan memberikan informasi yang banyak. Meskipun di sini skripsi aku ini judulnya bukan meningkatkan sih, kayak studi komparasi perbandingan pemahaman kosakata menggunakan metode reading aloud sama storytelling. Lebih ampuh mana nih, lebih cepat mana nih anak-anak paham dengan kita bacain nyaring mereka atau dengan storytelling gitu. Tapi bisa juga dimasukkan informasi-informasi yang banyak. Ya pemahaman kosakata kalau misalnya kita tahu itu sapu, tapi sapu itu seperti apa kan anak-anak sulit juga mencernanya. Tapi dengan reading aloud misalnya, wah aku akan menggunakan sapu untuk membantu ibu membersihkan lantai yang kotor. Itu kan menjadi tambahan pemahaman untuk anak-anak. Bisa mendeskripsikan sapu itu seperti apa sih gitu. Nah, itu mungkin salah satu contoh kecil yang bisa ditularkan, informasi kecil yang bisa ditularkan kepada anak yang belum tahu. Ya kita jujur kita udah tahu itu sapu buat apa gitu, karena kita udah dewasa, udah gede lah gitu, udah banyak bereksperimen dengan sapu, udah banyak ketemu sama sapu, bener gak sih? Kita udah tahu nih si sapu tuh bentuk-bentukannya kayak gimana sih, panjang-panjangnya, lebar-lebarnya, jenis-jenisnya banyak banget. Tapi untuk mereka yang belum tahu sebenarnya ini menjadi nilai plus. Yang tidak tahu menjadi tahu gitu. Itu contoh kecil dan bisa diperbanyak menggunakan informasi-informasi yang lebih banyak juga. Dan bukunya pun harus beragam. Kayak misalnya ini buku yang tulisannya kecil sedikit tapi gambarnya banyak, itu biasanya untuk anak-anak yang usia TK gitu. Karena mereka biasanya lebih senang sama gambar-gambarnya, tapi setidaknya kita bisa memberikan sedikit informasi untuk mereka. Dan juga untuk anak yang lebih besar lagi, sesuai dengan tingkatan belajarnya, bisa ditambah buku-buku yang lebih sedikit. Misalnya kelas 1 masih sedikit nih, satu halaman itu ada satu kalimat. Nah, ntar kalau naik kelas, anak kelas 2 itu bisa ditambah kalimatnya, misalnya satu halaman, satu paragraf misalnya. Kemudian, nah gimana sih reading aloud kalau misalnya nggak punya bukunya? Moms gitu. Buku tuh nggak harus beli, juga ada sekarang, karena pemerintah itu udah nyediain namanya Kolecer. Kolecer itu tempat anak-anak bisa baca buku atau bisa minjem buku di daerah-daerah sekitar Anda. Silahkan dicek ya, ada apa enggak Kolecernya di sana. Aku sudah pernah main di Kolecer di Karawang, itu ada kok buku-bukunya, waktu itu ada yang jaga juga. Jadi teman-teman bisa ke sana, atau enggak bisa nih minjem buku ke perpustakaan. Sekarang kan udah enggak PSBB ya, di beberapa daerah itu bisa mungkin ke perpustakaan dengan masih pakai masker dan jaga jarak. Ke perpustakaan bisa pinjam bukunya untuk 3 hari, ya nggak apa-apa, untuk nambah-nambah informasi buat anak gitu kan, biar nggak stres juga di rumah, bisa sharing bareng gitu. Kemudian gimana nih kalau itu kan, kalau misalnya kita nggak punya uang untuk beli buku ya, kita bisa cari buku-buku gratis di tetangga-tetangga kita mungkin. Dan satu lagi nih, untuk mendapatkan buku bukan hanya dari perpustakaan dan Kolecer. Beberapa daerah di Jawa Barat khususnya yang aku tahu gitu ya, ada yang namanya Taman Bacaan Masyarakat. Biasanya di sana ada sebuah taman baca, mungkin kayak TK ya, tapi bukan TK. Ini tuh kayak kegiatan sosial gitu yang diadakan oleh beberapa orang yang peduli pendidikan gitu. Ingin memberikan kontribusi untuk pendidikan di Indonesia, itu membuat namanya sebuah taman baca masyarakat. Taman baca mereka mengisi buku, bukan hanya buku anak, tapi juga ada buku untuk orang dewasa. Kemudian ada game-game kreatif untuk anak yang biasanya dilakukan sih. Mungkin ya saat ada COVID ini diberhentikan dulu sementara, tapi buku-bukunya mungkin bisa pinjem moms, dad. Kok jadi moms sama dad gini sih? Padahal kan yang nonton gak cuma itu ya, anak-anak muda juga. Nah, kalian bisa kontribusin buat teman-teman muda, buat adiknya atau buat adik kecil di sekitarnya, tetangga atau gimana gitu. Iya gitu lah.
mungkin bisa bermanfaat. Ngomong-ngomong nih, dari tadi bahas buku terus bahas skripsi, tapi kok nggak dibuka-buka skripsinya gitu kan. Sebenarnya kalau mau dibahas satu persatu panjang banget teman-teman mungkin bosan, jadi aku sedikit rangkum tadi isi dari skripsinya dan disampaikan secara singkat dan semoga bermanfaat ya. Dan ini satu lagi, aku udah ngeliatin buku tapi nggak dibahas. Ini buku tuh namanya Saatnya Bercerita. Di buku ini Saatnya Bercerita bukan hanya bercerita dengan reading aloud sih, di sini banyak banget metodenya, kayak ngajarin anak atau bercerita kepada anak sesuai usianya juga ada. Terus pentingnya bahasa lisan gitu, sedikit informasi-informasi untuk anak-anak juga dibuka di sini, kayak mengembangkan literasi dini gitu kan, mengajak bicara. Sebenarnya harus banget ya anak-anak dikenalin sama hal kayak gini. Kita nggak pernah tahu si pandemi ini bakal sampai kapan adanya. Mungkin nih setelah setengah tahun, 1 semester belajar daring, mungkin nggak sih semester selanjutnya belajar daring gitu. Semoga aja Allah memberikan yang terbaik untuk kita semua. Tapi buku ini bisa menjadi pegangan untuk orang tua bisa belajar lagi di rumah. Ya mau nggak mau setidaknya harus baca buku buat anak-anaknya sih. Sayang anak gitu kan biasanya diteriakin di bis gitu. Ayo Bu, sayang anak beli bonekanya. Nah ini nih sayang anak ibu-ibu boleh baca bukunya atau boleh mulai sharing bareng anak-anak di rumah gitu. Ini teh penting buat siapa sih sebenarnya? Selain buat orang tua ya juga buat nemenin anaknya sih. Manfaatnya apa? Manfaatnya ya biar anak-anak bisa belajar seru di rumah, kemudian orang tua nggak banyak kebosanan gitu, gimana caranya nggak bingung gitu, gimana caranya ngajarin anak. Jujur deh, kalau anak-anak dikasih buku dia pasti akan seneng. Nggak, sebenarnya kalau dikasih buku nih baca ya nggak ngapain gitu, nggak bisa baca atau nggak males gitu kan dikasih buku gede gitu. Tapi kalau misalnya bukunya isinya gambar-gambar gini, siapa sih yang nggak suka anak-anak? Ya nggak sih? Tuh gambarnya banyak, bagus-bagus gini, terus tulisannya cuma sedikit, siapa sih yang nggak suka anak-anak? Ini suka deh, soalnya aku pernah bawa buku gitu ya ke tempat PPL, praktek lapangannya guru anak-anak mahasiswa guru sekolah dasar gitu. Aku tuh bawa buku dan anak-anak semuanya suka, karena awalnya nggak aku sodorin nih buku baca gitu, nggak, tapi aku bacain dulu, ibu bawa buku nih, bukunya bagus gitu kan, sehingga termindset anak-anak itu, wah buku bagus apa nih gitu kan. Kasih lihat deh, dibacain dulu bukunya gini, oh tidak, aha, kata Kak Minda di sekolah sudah ada bola. Kalau misalnya kita nggak ngeliatin langsung nih, anak-anak pasti penasaran. Biasanya reading aloud gitu, salah satu metodenya jangan memperlihatkan langsung bukunya semuanya seutuh-utuhnya sampai habis, biar anak-anak tuh penasaran, wah isi bukunya apa sih, si ibu nyeritainnya kayak yang seru banget gitu kan. Nah itu tuh salah satu poin reading aloud. Kenapa reading aloud itu nggak hanya ngajarin anak-anak untuk memahami kosakata, tapi juga ngajarin anak untuk tertarik untuk membaca gitu, berminat untuk mau membaca bareng guru-gurunya, atau enggak membaca untuk mengetahui sesuatu yang wow amazing gitu kan, hal yang baru nih dalam hidup aku gitu. Kalau misalnya anak-anaknya udah bosan ngeliat buku ini, ya cari buku yang baru yang lain yang bisa disesuaikan dengan minatnya atau enggak hobinya apa gitu kan. Misalnya anaknya nih, anak ini mah sukanya ngotak-ngatik atau enggak robotik gitu ya, cari buku yang ada robot, atau enggak anaknya sukanya kayak bongkar pasang mobil gitu kan, senang sama mobil, montir apalagi, itu cari buku yang ada cerita tentang si montirnya. Sebenarnya bukan kontennya aja sih yang kita cari, konten bukunya apa, tapi juga isi dari bukunya, pemahaman yang ada dalam bukunya, itu yang kita cari gitu. Kalau misalnya anaknya mau nerima segala hal bentuk konsep gitu, kayak misalnya ilmu sosial, dia juga suka ilmu IPA gitu kan, mungkin aja gedenya ntar udah gede mau jadi guru gitu kan, ya kasih aja bukunya gitu, ini nih tentang IPA, alam, yang ini tentang IPS gitu. Karena ya ampun kasihan banget sebenarnya dalam COVID-19 ini, PSBB bikin anak-anak tuh sedikit ya interaksi sosial gitu. Seenggaknya mereka dibayangkan dulu nih sama buku-buku gini loh, interaksi sosial ramainya kayak gini, terus kita harus paham nih interaksi sosial itu kayak gimana. Oh gini nih aturan-aturan sosial gitu kan. Lewat buku biasanya anak-anak bisa banyak menerima informasi, karena anak-anak tuh masih kayak belajar di waktu kecil bagai melukis di atas batu. Pernah dengar gak sih lagu itu? Belajar di waktu besar bagai melukis di atas air. Jadi ibaratnya kalau pas anak-anak kita belajar kayak narep banget ya ke otak itu, di atas batu gitu loh gitu, susah dihapus gitu kan. Kalau misalnya udah gede, bak menulis di atas air, ya udah tulis hilang lagi gitu kan. Kebayang dong, banyak juga nih kebukti ya, banyak orang tua juga banyak lupa gitu. Aduh belajar apa ya sekarang, besoknya lupa gitu. Semoga aja enggak ya, semoga ini bermanfaat 3 buku ini. Yeay, mukbang kita habis hari ini. Semoga kita bisa mukbang selanjutnya, mukbang buku yang bermanfaat, insya Allah kenyang di kepala. Dan juga semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, karena ilmu bermanfaat itu nggak cuma ada di dunia,
tapi mengalir sampai akhirat. Insya Allah, semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inni ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, udah ya, panjang banget ngomong. Dadah, assalamualaikum, semoga bermanfaat.